Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami walkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif, anak cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mulia para alim ulama, para tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, tutuha-tutuha masyarakat, hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir pada malam hari ini dan yang mengikuti live streaming pada malam hari ini semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpulan di tempat ini dalam rangkaian acara menyambut datangnya tahun baru Islam, tahun barunya ampun kita, asli ampun kita, bukan tahun baru orang. Kalau tahun baru orang itu yang 1 Januari itu ampun orang, walaupun tak pakai jualan kita, tapi nak hari rayanya itu peringatannya itu lain ampun kita. Nah asli ampun kita nih malam ini kita mau peringati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Alhamdulillah bersama-sama kita kumpulkan, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, dikumpulkan di sini banyak bersama dengan para habaib, guru-guru kita yang masya Allah luar biasa. Jangan di belakang. Nanti kualat kita. Alhamdulillah dengan izin Allah kita kalau berkumpulan malam hari ini yang masya Allah luar biasa disambut dengan cuaca yang begitu cerah, kita nyaman berkumpulan. Andaikan malam hari ini kada usah gimana itu labat nang relintikan aja kira lah naik tanah timur. Tapi alhamdulillah karena cuacanya bersih mendukung, alhamdulillah kita nyaman melaksanakan acara pada malam hari ini. Hadirin sekalian, malam ini kita sudah masuk di tahun 1444 Hijriah. Artinya umur kita ini bertambah zahirnya, tapi pada hakikatnya makin berkurang. Berarti semakin hari kita ini makin berparak dengan kematian. Sebagaimana orang berokok, makin dihisap, makin kelihatannya tuh makin nyaman, zahirnya nikmat, rasa kita makin nyaman, tapi ternyata api itu makin berparak kemuntong, makin berparak putingnya, makin berparak habis ujung-ujungnya rokok. Kayak inilah umur kita, makin hari makin bertambah zahirnya, tapi hakikatnya makin berkurang. Nah ketika kita mendapati tahun makin bertambah, umur makin bertambah, hakikatnya kehidupan kita makin berkurang. Apa yang sudah kita sediakan dalam hidup kita?
Rasulullah memberikan arahan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, itu orang yang bisa meredam, menundukkan hawa nafsu, bukan menghilangkan. Kalau hilang hawa nafsu itu lain manusia. Manusia ini pasti bisi nafsu. Mun kada bisi nafsu itu namanya malaikat. Manusia pasti bisi nafsu, tapi nafsu ini disetir, disopir oleh kita. Kemana kita hendak mengarahkan? Kalau kita mengarahkan ke tempat yang diridhoi Allah, bisa jadi kita ahli surga. Karena kita setir nafsu tadi. Oh, ini bergeritik hendak ini, kita setir. Pakai ilmu kita menyetirnya. Nafsu hendak makan, makannya berpilih. Ini halal, ini kada. Nah, halal dimakan, nah kada halal jangan dimakan. Nafsu hendak itu, nang itu toh, hendak itu. Oke, manusia memang ada perlu itu, tapi melewati pintu namanya nikah. Silakan hendak itu, bebas hendak itu, tapi melewati pintu namanya nikah. Silakan, mau 2, mau 3, mau 4, silakan. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Nikahilah lalakianai bilian 6 lain. 2, 3, 4. Nikah. Tapi jatuhan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Muntakutan kada kawa adil cukup seekor. Muntakutan kada kawa adil. Tapi bagaimana adil itu bisa diketahui kalau kada dicoba? Iyalah, dites-tes lah dulu ya. Ini ngerti kah? Nah, kenapa make ini penelitian? Baik bang, tadi bagusnya. Ya aku ceramah kepada baik lah. Tadi dia penelitian baik belum nanti tahu kampak ini. Buka lagi tribelnya supaya makin. Biar efeknya kurangi. Rusak kalau banyak pikunya. Kurangi aja. Cek. Oke, kurangi lagi dikit. Cek. Ya udah. Cek. Jangan getuk lagi. Oke ya. Iya itu tadi dia nih. Tadi salah kawal. Motor Alphard dikawal. Banget juga jurang panitia nih. Kami maka bongot pinggir jalan menghalangi pengawalan. Salahnya motor orang dan dikawal. Nasib. Ada tahu di motor guru, ada tahu. Ya Allah, panitia. Ada apa-apa, anu santai aja, sampai aja toh. Artinya dikawal, kada dikawal ya sampai aja. Ya sampai ke simpang 3, maaf Pak aja. Di sini ada tablik akbar aja. Turunakan kaca guru kan. Ya Allah. Orang di Pinang Dwi motor guru ada acara di Tora. Guru biar pakai mobil apa? Rebon warna silver, platnya DA 1441 UY. Pinang Dwi, UY itu penjalannya Ustadz Yanur. Kan di Pinang Dwi orang itu guru lalu pada tahu lucu. Oke ya jangan ditiara. Itu tak kalau melihir atau mana sampai. Ya Allah, ya ulun santai aja bang. Ada bapak ulun menyamkan ini, ada bapak panggilan besar menyamkan orang. Ada bapak ada maksud apa-apa. Santai aja itu. Allah. Orang yang pintar kata Nabi, orang yang bisa meredam hawa nafsu. Kada menghilangkan tapi meredam. Jadi nafsu itu diarahkan ke jalan yang bujur. Kayak itu lah. Hendak makan, hendak menginto, atau hendak apa. Nafsu ini ada berkehendak tapi arahkan kepada jalan yang bujur. Nafsu itu kalau kada kita nang meredam seumuran manjanya dia.
wan nafsu katifli in tuhminhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftinhu yanfatini. Nafsu itu nang kaya kakanak halus menyusul lawan umanya. Mun umanya kada maampihi baumuran menyusul. Ayo biar baumuran menyusul, ada dah sampai 2 tahun lebih menyusul. Jadi orang tua bahari bila menyusul daripada 2 tahun macal kakanak tuh. Dandalnya nyatakan bila lebih pada 2 tahun menyusul insya Allah nakal kakanak ngalih daripada ini. 3 tahun masih menyusul memberikan. Ya Allah, kesian buatan siang diampihi begamatan orang bahari sasarahnya maampihi kakanak atau pakai kacip. Tahulah nano kacip itu besar banget pinang. Orang manginang bahari itu kacip ngarannya. Gintasakan kacip kerusinya pihaminya. Itu sasarahnya di orang bahari itu banyak misi sasarah. Ini itu dalam kitab cuma mungkin dapat ilham orang bahari itu mungkin dapat ilham lah bahasanya toh kritik hatinya gitu. Jadi bilanya ada kakanak nang itu gintasakan kacip insyaallah abeh. Ada bibinian mangidam rajin sarih lawan laki. Ada toh bibinian mangidam muar lawan laki. Melihat muha laki bari muar. Ada bibinian mangidam nang itu. Karena bila laki kadada ingoy-ingoy mencari. Bila laki ada bangun muha kemudian kayak beri muar melihat muha laki. Itu tambahnya sebutin jualan Tuhan cariakan salawar buruk tawakakan tamuhannya. Itu kan ada dalam kitab itu murni pitua orang bahari. Sama tempat bahantu di mana aja tempat itu bahantu, jarurang rumah tuh bahantu, pohon bahantu. Gantungi kepala pintit hirang, pintit sungai, lain lili jumbo lain. Pintit nang di sungai kan hirang kepalanya loh. Gantungi kepalanya hantu bahan dia. Itu wala. Bismillahirrahmanirrahim. Anda kepala pintit bukan hantu. Biar hendak membuktikan hantu itu bukan. Nang jurang bahantu itu kulilingi benang hirang. Misalnya toko bahantu kulilingi satu kuat itu benang hirang. Bilanya padat berarti bukan hantunya. Itu kan tahu ada kawan padatnya dulu. Ujar orang tua bahari ini orang tua itu banyak bisi ditua. Nah, sasarahnya di orang tua bahari. Dadah kembali ke pembahasan. Jadi orang pintar mandana nafsahu lalu berikutnya wa amila lima ba'dal maut. Ia menyiapkan diri untuk bekal sesudahnya mati. Makin hari umur kita makin bertambah, makin berparak kita kalian kubur. Apa sasanguan kita untuk masuk ke kubur? Apakah kita sama dengan orang-orang bahari? Apakah kita banyak misi amalan kayak orang bahari? Nah macam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari beliau membaca la ilaha illallah 25.000. Ya Allah, ya Allah 25.000, sholawat 25.000, sembahyang tahajud 20 juz, baca Al-Quran, duha 10 juz, khatam sehari. Kayak itukah kita? Ada. Apakah kita bisa sama seperti habaib-habaib kita yang lain? Seperti contoh misalnya kalau kata khilaf Al-Habib Ahmad Al-Mahdar, orang tuanya Al-Habib Muhammad yang di Bondowoso. Habib Muhammad anaknya ada di Ampel Gubah makomnya. Abahnya Habib Ahmad ada di Hadramut. Sidin visi amalan apa? Amalannya dalam hidup Sidin menghatamkan Quran 8.000 kali kalau ada khilaf. Kita sampai hari ini berapa kali menghatamkan Quran? Ramadan aja ada tuntung. Ramadan toh, nggak ada tapi begawi, ada tamat baca Quran. Apakah lagi nah hendak kayak Imam Syafi'i sehari 2 kali tamat, ada harapan kawan. Itu orang bahari. Apakah
menghabisi amalan seperti Al Habib Hussein Al Hamid berani Kulon Probolinggo. Apa amalan Sidin? Setiap hari Habib Hussein berani ke pasar jam 9 pagi memborong dagangan orang-orang nang berdagang nah halus. Bubuhan pedagang sayur, pedagang iwak, sisa-sisanya tuh nah ada nata tinggal diborong Sidin sama pasaran tiap hari. Padahal Habib Hussein berani kadada begawi nang bergaji kayak orang gaji gana, kadada. Tapi wani hangit beramalan tiap hari. Sodakoh nama itu. Adalah kita namanya. Ada. Kita bersodakoh dihitung. Bila mau keluar di kantong tak juhud nah apa boleh masyarakat. Juhud pulang membiru boleh pulang membuat. Hanya rata juhud kapitan Patimura hanya membuat. Itu kita toh. Jadi apa yang kita persiapkan jasa kita mati? Nah ini pertanyaan ini dijawab oleh kita masing-masing. Masing-masing karena kita mati kada sekubur. Kita mati kada sekubur dan tanggung jawab kita masing-masing. Apa nampian tanam di muka bumi itu nampian katam kena di akhirat. Itu nampian panen kena di akhirat. Walhasil bilanya tanaman di sini banyak baik tanamannya di sana kena memanen yang baiknya. Bila di sini banyak tanam tapi nak kada baiknya, di akhirat pun memanen nak kada baiknya. Ini kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Hidup adalah pilihan. Mau baik mau jahat sudah diberikan garisan oleh Tuhan. Mau milih yang mana terserah, tentukan pilihan Anda dari sekarang. Pikir akan tuh baik. Nah ini hikmah kita menyongsong awal tahun, menyambut awal tahun pada malam hari ini. Kita pikirkan ke depannya kita bersanggup apa untuk ke dalam kubur. Karena kita tidak tahu apabila kita mati. Kita tidak tahu kecuali orang yang memang diberitahu oleh Allah Ta'ala bahwa beliau akan meninggal dunia. Seperti ulama besar kita yang baru meninggal dunia pada malam Kamis tadi beritanya, yaitu Al-Mufakkirul Islami, cendekiawan Muslim yang Masya Allah penemu fikih tahawulan, yang beliau mencermati bagaimana perkembangan zaman mendekati kiamat. Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar Al-Admi bin Ali Al-Mashhur, baru beliau meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia 5 hari kalau kada khilaf sebelum meninggal dunia, beliau menulis sebuah syair yang kurang lebih judulnya Selamat Tinggal Dunia. Oh berarti sudah ada dihabari oleh Tuhan, dihabari oleh Allah bahwa Sidin Pacang meninggal dunia. Dan itu terjadi kepada orang-orang pilihan. Sedangkan kita nang awam-awam ini rata-rata kada tahu dia apa-apa. Timbul matinya. Malam tadi hanya begal lawan artis di panggung. Timbul jinggar pakai subuh. Hanya 5 begal di panggung. Tapi lah begal. Jukit, jukit lawan artis di panggung sambil menyawer, sambil apa, jukit macam-macam lah. Intinya yang melalaikan kepada Allah. Matinya ada mati di panggung. Ya Allah kasihannya. Nauzubillah min dzalik. Tapi lihati ulama-ulama kita. Coba kita cerminkan ke ulama Banjar salah satunya, yaitu Al-Arifillah Syekh Al-Haji Muhammad Samman bin Haji Mulia Al-Banjari, julaknya guru sakumpul. Itu hendak meninggal sudah bepadah. Nang bepandir orang kasyaf, nang dipandiri orang kasyaf. Siapa nama kuning? Kata guru sakumpul. Julak, esok jadilah bulik. Tinggi di sini. Esok aku bulik. Jadi nang betakun ini sudah tahu, nang ditahun tahu juga. Mau kita tuh bingung tak? Bulik kemana? Rumahku sini bang aja. Sini kan ada. Nang ditahun ini orang kasyaf. Nang mana pun dikasyaf, nang ditahun dikasyaf. Besok jadi pulang? Jadi. Nah kalau besok pulang, apa ada wasiat? Ada. Yang mau mandikan saya, kamu. Artinya guru Seman menyuruh anak kemanakan Sidin nama mandiri, itu abah guru sekumpul. Yang jadi imam kamu,
yang baca talqin kamu, yang baca tahlil terserah. Terus wasiat itu dicatat oleh Abah Guru Sakumpul. Itu duit ada di brankas bagi 3. Itu kan wasiatnya dicatat oleh Abah Guru dan itu dilaksanakan. Ternyata ketika beliau Senin bepandiran lawan Abah Guru Sakumpul, esok Selasa Sidin bawa gas. Selasa di bulan Jumadil Akhir, tanggalnya ulun kan ingat lagi, bangun Sidin daripada tempat Sidin istirahat, babarasi, mandi barasi, awaknya dibarasi ibadah. Selesai babarasi, muruk pakaian saraba putih, tapi putih, baju putih, kopiah putih, selendang putih, semuanya putih. Adzan subuh, masuk waktu sembahyang subuh sini. Allahu Akbar, baca wajah, baca Fatihah, baca ayat, rukuk, i'tidal, sujud pertama di rakaat yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu di sini pada baca mati isok, Senin itu sudah berujar, esok aku kulit. Ini orang pilihan 6 tahun yang ini nah. Sama seperti habaib kita. Contohnya di Solo, abahnya Habib Syekh, namanya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman Segaf. Ini salah satu orang yang dapat keberkahan daripada Habib Ali Sahibul Maulid. Ketika itu Habib Ali Sahibul Maulid memberikan nama kepada anak-anak bayi lalakian yang saat itu disodorkan di hadapan Habib Ali Sahibul Maulid. Beliau memberi nama yang 2 kita kenal, 1 masyhur, 1 mastur. Sama kedua-duanya diberi nama Abdul Qadir. Yang 1 Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah yang jadi wali kutub itu. Yang satunya Al-Habib Abdul Qadir bin Abdurrahman As-Segaf, abahnya Habib Syekh yang di Solo. Masyhur Habib Abdul Qadir Jeddah. Bahkan disepakati beliau jadi wali kutub. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Itu waktu pemakaman Habib Abdul Qadir, saksi mata yang menceritakan kepada kita ketika kita ziarah ke Baqi', itu diceritakan oleh saksi mata. Di sini Guruwai makomnya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah. Dibawa jenazah mulianya ke Ma'la, dikuburkan di Ma'la. Itu yang memakomkan Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir. Manusianya bejibun, banyak manusianya, sampai rumah paling tinggi di mana ada tingkatan kalau dibuatin naiki buahnya ke atas itu. Jadi di hadapan itu kan ada rumah tinggi, tingkatan tinggi, gedungnya itu dinaiki oleh buahnya sampai ke puncak. Mana-mana manusia berdiaman umpat mengantarkan jenazah mulianya Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Umur 100 tahun meninggal dunianya. Berat sandangan jadi wali kutub. Kayak kita nih diandaki Tuhan jadi kutub, mati hari itu juga beda. Sambut janda kawan. Kita sambut janda. Dalam manaqib Imam Ghazali menjabat jadi wali kutub cuma 3 hari. Jumat dilantik, Senin meninggal. Sabtu, Ahad, Senin, Jumat dilantik. Imam Ghazali orang biasa, diunjuki makam Durbiyah 3 hari disanggup meninggal Imam Ghazali. Ada di dalam kitab Lujainul Dani, manaqibnya Imam Ghazali, 3 hari jadi kutub diangkat. Sisanya yang banyak menjabat jadi wali kutub anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ini yang kebanyakan karena darahnya langsung darah daging Nabi Muhammad. Jadi tak kuat. Kayak kita di julung tadi. Andaki wali kutub asli mati wa itu juga. Kamu jadi wali kutub anu wae Tuhan. Kamu jadi wali kutub ini krok langsung. Katanya kau bakal jadi wali kutub. Itu adalah Habib Abu Bakar Gresik. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Sahib Gresik. Itu zamannya jadi Qutbul Farad, kutub satu-satunya. Bahkan pangkatnya Habib Abu Bakar Gresik itu
Kada hanya kutub, tapi beliau menerima penitipan pangkat-pangkat para wali kepada beliau. Contoh. Misal ada wali, abahnya jadi wali. Lalu abahnya ini hendak mati. Anaknya ini belum mampu menerima pangkat dari abahnya. Ini pangkat kewalian itu bisa diwariskan ya, bisa diwariskan ke anak cucu. Bisa. Misalnya ada anak sidin bisik, tapi anaknya ini belum pas atau belum sanggup menyandang jadi wali. Itu abahnya datang kepada Habib Abu Bakar Gresik. Ya Habib, ulun menitipkan pangkat kewalian ulun nang pacang diunjuk ke anak ulun ketika sudah waktunya. Tapi hari ini anak ulun belum siap. Ulun mohon, ulun menitip lawan dia. Pangkat itu diunjuk oleh Habib Abu Bakar Gresik. Sudahlah pangkat sidin tinggi menerima penitipan pangkat yang lain pulang. Makanya Habib Abu Bakar Gresik itu dalam kesehariannya jarang berpanggil. Kecuali yang penting hanya berpanggil. Nah, ada kita banyak panggil. Tahuan dalam jadi wali. Banyak panggil tadi Pak. Sidin kan ada banyak panggil ramai jadi. Kalaupun sidin hendak mentarbiah orang, kada hanya dengan panggilan, dengan pandangan mata pun bisa mentarbiah orang lain. Orang ahli maksiat, jangan sidin, tobat. Ayo, orang ahli maksiat jangan sidin, tobat. Ada kita tuh tuan guru macam ini tatap muka. Ayo. Jauh cerminannya dengan saleh-saleh kita. Kita hanya bisa membaca kisah-kisah mereka, tapi nang kita rasa jauh banget lawan diri kita masing-masing. Kada ada pemarakannya. Orang-orang duduk hanya dengan pandangan mata bisa mula orang lain bertobat. Ada kita, ada malah ibu hulu turang. Allah karim. Itulah orang dulu. Nah, kembali ke kisah Habib Abdul Qadir. Abahnya Habib Syekh itu sebelum meninggal dunia sudah tahu bahwa sidin pacang meninggal dunia. Pas hari Jumat itu sidin kan jadi imam di masjid Jami' di Solo itu. Sidin jadi imam. Hari Jumat tiba-tiba sidin memanggil Habib Najib dan Toha Segaf. Najib, tahu. Ayo, nah sini maju. Habib Najib maju. Ada biasanya Habib Abdul Qadir itu mahiyau Habib Najib dan menyuruh Habib Najib sembahyang di bujuran Habib Abdul Qadir. Pas kebujuran lawan sidin. Ada apa? Kenapa dipilih Habib Najib? Karena Habib Najib ini orang yang cerdas, yang bisa memahami gerak-gerik gurunya. Dipanggil Habib Najib. Sembahyang di sini ke Habib Abdul Qadir. Sudah jadi imam sidin. Wow. Baca ayat terus sampai di rakaat kedua, sujud terakhir Habib Abdul Qadir kada bangun lagi. Lawas sujud kada bangun lagi. Habib Najib berkritik. Tadi aku disuruh ke sini, ada biasanya. Ada apa ini? Timbul dalam hati, jangan-jangan sidin habis umur. Maka Habib Najib memberanikan diri. Allahu Akbar. Bangun dan dah dikomando salam semuanya. Akhirnya dipastikan Habib Abdul Qadir meninggal dunia saat sujud terakhir. Ninggalin cari wali yang ini dia. Meninggalnya hari Jumat, ketika sembahyang Jumat, rahatan jadi imam sembahyang Jumat di sujud terakhir sembahyang Jumat. Ngalih cari wali yang itu. Ngalih. Nang meninggalnya seperti itu langka. Kalaupun ada, kawan dihitung jari. Di Indonesia salah satunya abahnya Habib Syekh di Solo itu. Nah, sudah tahu sih pada becak meninggal. Mudah-mudahan kita diberitahu oleh Allah Ta'ala juga. Artinya anak mati itu benar-benar sudah. Kakak-kakak jangan kemana-mana lagi. Besok katanya. Wah, jadi nyambar kakak-kakak siap dan mulai benar dahulu. Ya udah siap itu untuk kehendak kita tuh itu. Cuma kadang-kadang kita ini kada diberitahu oleh Allah Ta'ala. Ada bisa kadang-kadang diberitahu, cuma yang dipadahi kadang mengerti. Saya juga kadang-kadang kita tuh diberitahu oleh Allah, cuma yang kita padahi wan kakak-kakaknya ada mengerti. Nah tuh mudah-mudahan diberi paham lah.
seberataan diberi paham, jadi nyaman antara komunikasi kita lawan keluarga kita nyambung. Kadang-kadang ada anaknya dari Samarinda datang ke Kalsel, mbah dilihati abahnya Pina Wagas, tinggalkan dia balik ke Samarinda, hanya orang sampai mati abahnya. Ya Allah, kasihannya balik pulang dari Samarinda ke Banjar sini, kan tahu juga itu orangnya. Kita hendaknya itu hendak mati diberitahu oleh Allah Ta'ala. Nah ini hikmah kita berkumpulan malam hari ini. Sediakan amalan, amal ibadah untuk bekal kita menghadapi kematian. Hadirin sekalian rahimakumullah, malam hari ini di antara adat sebagian dari salafus saleh kita, yaitu yang dikhabarkan Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, itu beliau setiap malam 1 Muharram beliau mengadakan minum susu beserta anak murid Sidin. Minum susu tapaul nih. Apa tapaulnya? Susu itu warnanya putih, ini dasarnya warna putih, indah itu rasanya manis. Tapaulnya apa? Mun kita meminum susu malam hari ini berharap kepada Allah, mudahan satahunan nang kita jalani ini putih aja, banyak nang baiknya, manis, selalu diberikan Tuhan kebahagiaan dalam kehidupan. Itu tapaulnya. Berdoa dalam meminum susu, Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Nah, dalam minum susu itu bisa mbah milih kita nuker susu. Karena malam hari ini panitia kadada menyediakan susu. Andaikan ada, kita minum bersama di sini. Tapi karena kadada, yang boleh ini kita masing-masing nukar susu. Nah, susu biruang kah ditukar tuh susu paling ganjil. Susunya susu sapi, tapi capnya di botol biruang, sponsornya ditipin naga. Susu paling ajaib bener. Allah, susu biruang. Mana berniat, ya Allah, ulun minum susu malam ini sebagaimana niatnya salafus saleh terdahulu seperti Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki ini termasuk orang yang mendapatkan nazrah dari seorang wali, yaitu Sayyidul Habib Saleh bin Mursid Al-Hamid. Ketika Abah Sidin bertemuan dengan Habib Saleh, Habib Saleh mengatakan, maaf ya Habib Alwi, jangan tersinggung. Nanti anak kamu ini lebih terkenal daripada kamu. Nanti anakmu ini lebih hebat daripada kamu. Dan ucapan Habib Saleh jadi kenyataan di kemudian hari. Sayyid Muhammad Al-Maliki menjadi orang yang dikenal di mana-mana, khususnya muridnya banyak di Indonesia. Masya Allah, dia orang sugih nih, orang hebat. Bila masuk di pondok Sidin, ada pembayaran. Asal hakun kada bulik 5 tahun. Dan pokoknya kada bulik-bulik, kecuali disuruh Sidin bulik. Itu insya Allah berberkah. Bilanya Sidin bulik, ya Sidin biar kada tuntung, tapi disuruh Sidin bulik, berberkah tuh. Itu tuh jadi Sayyid Muhammad Al-Maliki. Orang wadah kami itu bahari lawas jadi tukang ujik di Makkah. Tukang ujik mengantarkan tamu ke Rusaibah di rumahnya Sayyid Muhammad. Antar Sidin tamu ke situ. Orang Indonesia ini biasanya bila naik haji atau umroh belah kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Nah kalau begini biar alih belah kalau ada anak Sidin Sayyid Ahmad, kenapa? Yang alih tadi bang, karena di situ pemerintahannya ada sama kita. Perlu dimaklumi. Jadi ulama-ulama kita tuh bujur-bujur dijaga banget kayak itu nah. Jadi kalau kawas sembarangan tak bertamu, kecuali ditakuni detail kurang mana detail kayak itu nah. Bahari nyaman bertamu kepada Sayyid Muhammad. Jadi cara orang wadah kami itu berkisah, duit itu guru bandak di hingga lawang. Duit real bersusun di hingga lawang sini. Duit real gak ada di Galawang. Jadi bila tukang ojek datang mengantar tamu, itu langsung dia dah ambil di sini berapa ikan perlu di situ. Jadi ojek ini pak ambil seorang, duitnya di Galawang. Itu saksinya masih hidup, orangnya di park rumah dulu masih hidup. Itu rancak mau ojek ke rumahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Duitnya menjemput seorang, berapa handal di sini dibuat. Cuma apa-apa lah, gagal lagi.
Padahal duit wali itu biar halal, pasti halal. Duit wali itu apa? Jangan kita purun, hajut, rezeki apa ada. Nanti sedikit ambil berapa kalau saking sugihnya Syekh Muhammad Al-Maliki. Itu tuh luar biasanya lah. Gitu kita bakal hendak tuh itu mana alim, berwibawa, sugih, duit kena kawadah. Ini kita hendak pokoknya bila berduit itu nyaman dia. Bil fulus, kullu syai'in tambus. Dengan fulus itu tiap-tiap sesuatu kawan ditembus ya. Mbah bujur punya berduit tambus terus. Orang gak ada kawan orang haji, tapi seorang berduit banyak, bukan pesawat seorang. Ya, tukar pesawat seorang urus, lalu di situ nyaman. Orang lain dia kan kawannya masuk di Jeddah, sini masuk. Orang berduit, kita kawan di Lewati, orang berduit. Nah itu nyamannya, mudahan hadir di sugihan bersama. Pokoknya bila sugi itu nyaman. Jadi orang sugi itu tunjuk di bagian kan. Telunjuknya orang sugi, sababah kala alamia. Telunjuk ini seperti orang sugi. Itu dia telunjuknya. Katakan kita, apa sugi joget dia kan? Orang miskin jangan juga dicoba. Ada diasih orang. Apa aja lah recok dari duitnya juga. Nah recok-recoknya orang sugi, nah tunjuk kayaknya. Nah jadi malam hari ini turutilah jawiannya Syekh Muhammad minum susu. Tapaulnya doa berbentuk perbuatan kita, mudahan tahun yang kita jalani banyak nama baiknya, selalu dibimbing Tuhan kepada kebaikan dan manis, artinya selalu diberi kebahagiaan. Itu malam hari ini kita gawi. Malam hari ini kita gawi, insya Allah mudahan dikabulkan niat kita itu. Bagian terakhir untuk istifadah kita bersama, mengambil faedah kita bersama. Yang menulun berceramah ada patut Pak, cuman sama-sama kita mengambil faedah dalam pertemuan kita sebagai bekal kita menghadapi tahun baru ini. Mari kita dengarkan sebagian daripada contoh kehidupan salah satu anak cucu Nabi Muhammad SAW, yakni beliau adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin yang diberi gelar As-Sajjad likasratis sujud. Beliau diberi gelar Sajjad karena banyak sujud. Imam Ali Zainal Abidin adalah anak dari Al-Imam Al-Husain dan Imam Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin banyak memberikan contoh yang baik kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Contoh pertama yang kita bahas pada malam hari ini, beliau ini contoh orang yang hidupnya, yang dalam sholatnya beliau ini khusyuknya luar biasa. Sembahyangnya Imam Ali Zainal Abidin itu sampai beliau hanyut di dalam sembahyang. Ketika sidin sembahyang, rumah sidin kebakaran, rumah sidin saluputan, maka manusia waktu itu yasihun, kuciakan, An-nar ya benar Rasulillah, kuciakan orang, api, wahai anak cucunya Rasulullah. Orang kuciakan geger, sidin tetap sembahyang. Jaga bahasa begini deh, bukan bibika. Abu curut, ngok, lapan ngok, macam-macam bunyi, tatap kedengar. Kemudian hanya suara doang. Tuntung sini sembahyang, tuntung orang menyibur api. Daya keluar pada masjid, aja saja bapak banyaknya di rumah kok. Itu rumah pian, wahai imam, salutan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasa, ada apa-apa. Nah, kita lihat di situ kayak apa konsentrasi sidin terhadap sembahyang. Kalau kita ada, kita nih, Allahu Akbar, ngok. Nah, mana pulang saya? Ya pulang ini kita nih. Kadang kala kita nih sembahyang tuh model hanyut, menikmati suasana sembahyang tuh rawa. Aneh juga lah, hati kita nih kadang bersimpang. Lalu kadang kala menikmati nyamannya sembahyang,
Padahal sembahyang ini menjadi obat segala macam penyakit. Hati rahatan galau, kita bawa sembahyang hilang galaunya. Apa-apa aja masalah kita bawa sembahyang hilang. Tapi karena hati kita ini memang rigat, kita kadang kau menikmati. Nyamannya beribadah tuh kadang kau menikmati. Sampai-sampai kita ini mau makin bisi masalah, makin kada nyaman sembahyang. Ada nambah lingkur aja berubah. Aku belum kayak ini kada nyaman sembahyang. Baik aku berarti harapan aja namanya. Makinnya ayo tambah masalah. Naudzubillah min dzalik. Belajarlah kita sembahyang itu menikmati kayak apa sembahyang. Orang dulu di Pasuruan itu ada al-Imam Ahlul Quran, namanya Al-Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf, kayaknya Ustaz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Habib Ja'far itu kalau sudah jadi imam datang ke Bondowoso, ke wadah guru sidin Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdhar, datang ke Bondowoso, itu Habib Muhammad kada mau jadi imam. Ada Ahlul Quran datang, ayo Ja'far jadi imam. Itu disuruh oleh Habib Muhammad. Kenapa maka disuruh Habib Ja'far bin Syaikhan jadi imam? Karena si ini orangnya memang ahli Al-Quran, ahli tajwid dan qiraat Quran, ahli tafsir Al-Quran. Suara sidin merdu dalam melantunkan Al-Quran. Sehingga dan di belakang ini bila berimaman lawan sidin menikmati sembahyang itu luar biasa. Sampai kita pernah mendengar dari sebagian cerita habaib-habaib kita, Habib Alwi itu abahnya Habib Anis di Solo, anaknya Sayyidul Maulid, itu bila jadi makmum di belakang Habib Ja'far, beliau memakai pendapat nak membolehkan makmum kada baca Fatihah. Kenapa yuk jadi makainya itu? Aku di sini tidak mau bujak lagi, saking nyamannya mau mati Ja'far jadi imam. Itu orang bahari. Ada nang kawan itu. Nah makanya menjadi imam itu kan pemilihan juga. Jangan pemberangan menjadi imam yang bebarang aja dan langsung sembahyang di belakang minek negara bacaan. Apa aja yang di belakang kakak ini bacaan anakku di rumah mengaji. Kan minek kalau orang maka pilihlah yang terbaik untuk jadi imam. Jadi imam perlu pemilihan, menjadi makmum tidak perlu dipilih. Siapapun boleh jadi makmum, mau pijak, mau tulik, mau nafkah, boleh jadi makmum. Tapi kalau jadi imam ada pemilihan. Nah makanya pun kita memang tidak pantas untuk jadi imam, jangan maju, jangan tasaddur fil majalis, jangan hendak bercumul-cumul. Dasar kata patut apa bercumul, kecuali dasar kada ada lagi yang lain. Kalau tiada rotan akar pun jadi ubahnya di orang tuha bahari. Kada ada lagi yang dibakar ubahnya berapa? Dapat ada lagi garingan ahlinya atau beritaan tua seorang lagi jadi imam. Mun ada anak ahli seorang mundur aja. Nah biar aja jadi imam. Supaya apa? Makmum ini nyaman menikmati sembahyang. Tapi yang bayangkan imam nang kada karuan tampuh bacaan, nyaman kada pengen sembahyang. Hanya dalam hati sakitnya begini. Maka masih pinggir jalan raya apalah. Lalu lintas provinsi apalah. Ya Allah, kepala masyarakat di sini bisa lalu pilih nang kaum nang baik bacaan. Ada rumah murah enggak? Nah makanya tuh nambah bagus, nambah pasih dipilih gitu. Nah ini Imam Ali Zainal Abidin dalam sembahyang beliau khusyuk. Nah kita belajar sedikit-sedikit nah kayak itu. Jadi hati kita tuh bila mulai layau tarik pulang. Bila mulai berjalan hati ke pasar boleh katakan pulang. Allahu Akbar. Berjalan hati ke baru nih. Ke Padang banyak kalau bayi kuning di baru. Berjalan jauh hati ini tarik pulang biasa. Nah ibu-ibu itu juga Allahu Akbar. Ini kreditan ini sebelum ini sebelum melukat maka kredit hari ini datang ini sebelum mana diutang tarik pulang ke dalam sembahyang aku sembahyang itu supaya kita ini ada juga dasar bujur-bujur hubungan antara hamba lawan Allah. Karena artinya kisahnya aja sembahyang hatinya lalai kemana-mana begebatan kayak itu lah. Bila mulai bunga tarik pulang, mulai buka tarik. Itu bagi orang awam deh. Kada kawan kayak Imam Ali Zainal Abidin tadi, cuman sedikit-sedikit meniru sidin. Kemudian akhlak sidin gasan sasamuan kita nih. Imam Ali Zainal Abidin
Suatu hari ada di masjid. Tiba-tiba ada orang sembahyang di masjid. Ketika orang itu tuntung sembahyang, inya keingatan bahwa aasaannya inya ini tadi bawa tas, bawa duit. Dalam tas itu ada duit. Maka kemudian tuntung sembahyang, orang ini langsung menuduh kepada Imam Ali Zainal Abidin mengambil duit inya. Dituduhnya jadi maling. Imam Ali dituduhnya jadi maling. Imam Ali kan ada banyak pandir. Imam Ali Zainal Abidin, berapa duitnya ampun nikam? Sekian. Bulit sidin ke rumah, unjuki sidin duitnya. Lalu lelaki tadi itulah, kalau kata khilaf untuk bayar hutang duitnya. Dibayarkannya hutang, pakai duit Imam Ali Zainal Abidin tadi, lalu ia balik ke rumah. Ketika sampai di rumah, ujarnya bini, kenapa abahnya duit maka ada di bawah tadi? Astagfirullah. Aku kada mau duit kata dia. Pakak aku menghutangkan cucunya Nabi tadi. Aku tuduh pulang sidin mencuntan. Tapi lihat akhlak sidin, dituduh mencuntan malah mengunjuki. Datanglah lelaki ini tadi, datang lagi. Wahai imam, ulun minta maaf, tadi menuduh pian jadi maling. Ini duit pian hendak kami kembalikan. Hendak ulun bulikakan bahasa. Apa jawaban Imam Ali? Itu rezeki kamu. Tidak usah dikembalikan lagi. Itu rezeki kamu. Ulun banyak-banyak minta maaf. Sebelum ikam minta maaf, aku sudah memberi maaf. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Akhlak beliau luar biasa. Kalau kita menuruti nama macam ini, lakas jadi wali. Jujur, Habib Ali Sahibul Maulid itu bila hendak ngurin apa doa zikir? Allahumma samih ila man asha'a ilayya. Ya Rabb, hapuskan dosa-dosa orang yang betah salah lawan ulun. Orang itu tak salah lawan ulun. Orang itu ada dosa lawan ulun, ampuniakan dosanya ya Allah. Itu didoai oleh Habib Ali sampai hendak ngurin, lakas jadi wali. Bahkan di antara guru kita menyampaikan ada lagi versi yang lain, redaksi kalimat teks doa Habib Ali, tapi mirip-mirip aja maknanya dengan doa yang pertama tadi. Itu kata ulama kita, bila mengamalkan itu dibukakan Tuhan hijab, dibukakan Tuhan futuh, lakas sampai kepada Allah. Doanya apa isinya? Memintakan ampun bagi orang yang tersalah lawan kita. Inilah akhlak salafus saleh. Belum orang minta maaf, kita sudah memaafkan. Ini nak harat, ini nak bagus. Namun kawan kita itu lakas dulu jadi wali pada. Nya akhir zaman dia biar jadi wali, banyak kayak itu aja. Nah, memaafkan orang yang salah lawan seorang, atau menyandang kelakuan pasangan seorang, lakas itu jadi wali. Membangun tahajud akhir zaman ini bilang alih. Banyak nama alur, tengah malam begadang ya pasti. Jam 2 masih online. Ada pengertian. WA ini masih hidup aja, tapi mana hajud kada. Online aja dah, buta HP, buta. Tuhan anak sama aja. Maka anak tuh udah habis baterai. Ada mau melepas ke HP. Tuhan anak sama. Apa ninian gitu banyak ada itu dia nini gaul. HP juga bahkan nini gaul ini masang wifi di rumah. Ada wifi, pahala paket tuh hari ini sih kada pakitan kita. Apa? Orang YouTube terus juga. Ada hawa di sini, ada pasang wifi, pasangakan aku jadi tinggal. Berapa berbian nih? 55. Mencucu sih dia, tapi masih wifi. Wah, online terus WA, Facebook aktif terus. Maka foto profil dia kayak orang mau sawe. Orang nomor 55, pakai kamera jahat. Ya Allah, macam nong ha, kancang ha. Makanya hati-hati lah lagi lah. Jangan hendak berdatang langsung. Biar bila hendak berdatang survei dulu ke tempat. Nah aslinya dilihat bujur kada tuh orangnya. Mohon di Facebook aja lah bungas, biar berhadapan pak lirot. Dan dia habis 9. Kami doang pengalaman. Ulun mengenal lawan bini ulun tuh berhadapan hari. Kada kenal di Facebook dada. Kecuali bini nang kedua gitu. Kecuali dia lah berbeda. Berbeda aja Pak. Nama Samuel dan
pakai bergaya, bawa orang aja lah bergaya udah ada bergaya. Bini kan bergaya. Ya bini nih kalau mau bergaya gitu bang dah. Kita tahu bisa. Diwaspada kilo harus siap digayai gitu lah. Jadi laki panggaya nih kayak gitu bang. Apakah itu digawi-gawi orang panggaya nih kali ada aja kelakuannya. Jadi harap dimaklumi. Jadi banyak yang bilang kelakuan gue nih dengan orang malah lain dimaklumi ya. Yang dasarnya itu aku udah pergi. Ada ini kelakuan Imam Ali Zainal Abidin, Tobiat Sidin, memaafkan lawan orang dan tak salah. Kenapa ulun menceritakan ini? Kenapa ulun menceritakan Imam Ali Zainal Abidin? Karena momennya pas. Imam Ali Zainal Abidin wafat pada tanggal 12 Muharram.